Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang sedang menunggu keputusan pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer, di mana ini adalah merupakan informasi penting yang harus dilakukan, baik Bapak Ibu honorer demikian dengan kepala instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Nah, kira-kira apa informasinya Bapak Ibu? Yaitu tentang penentuan nasib honorer non-ASN, tinggal menunggu 1 minggu lagi. Nah, kenapa demikian? Ikuti informasi ini, simak penjelasan yang disampaikan melalui informasi ini. Dan seterusnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Katanya ditunggu sampai akhir Maret 2023, nasib tenaga honorer ditentukan 1 minggu lagi. Ini informasi terbaru Bapak Ibu ya, tentang informasi honorer di Indonesia akhir-akhir ini. Simak informasi berikut. Penataan tenaga honorer non-ASN masih kerap dipertanyakan. Apakah seluruhnya akan dijadikan sebagai aparatur sipil negara atau hanya beberapa formasi saja yang bisa dibagi menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya dalam penataan tenaga honorer di seluruh instansi, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan telah memutuskan untuk berkolaborasi dengan DPR, APKASI, APPSI, dan APEKSI pun bersama serikat pekerja tenaga honorer dari berbagai jabatan. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer sebenarnya merasa diperhatikan oleh pemerintah karena memang itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal menuntaskan permasalahan honorer di tanah air. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan syarat utama untuk menginput data dasar tenaga honorer yakni data final hasil verifikasi dan validasi tersebut wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pimpinan unit instansi tenaga honorer. Nah, tentunya tanpa SPTJM yang diterbitkan oleh pimpinan unit instansi tenaga honorer bekerja, maka tentunya data Bapak Ibu honorer yang telah sampai di BKN itu tidak bisa dijadikan sebagai data dasar honorer. Nah, tentunya karena tidak bisa dijadikan sebagai data dasar, maka jelas nasib honorer yang tidak akan disertai dengan SPTJM ini penuh dengan pertanyaan. Apakah masih ada perhatian pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN ataupun tidak? Tetapi kita berpatokan pada ketegasan BKN dan Menpan RB bahwa SPTJM adalah penentu sahnya data Bapak Ibu honorer di BKN. Menteri Anas mengungkapkan tanpa adanya SPTJM, tenaga honorer tidak akan masuk ke dalam pendataan tenaga honorer yang dihimpun di seluruh Indonesia. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga honorer non-ASN. Jadi ini sudah ada ketentuan Bapak Ibu ya. Ini satu ketegasan pemerintah melalui Menpan RB bahwa SPTJM ini harus disertakan pada data honorer non-ASN. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah memegang hasil pendataan tenaga honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dari pendataan tersebut terdapat 600 instansi yang telah melakukan pendaftaran menggunakan sistem aplikasi penataan. Ingat Bapak Ibu ya, ada sejumlah 600 instansi yang telah melakukan pendaftaran menggunakan sistem aplikasi penataan. Lalu, dalam rangka menindaklanjuti
Surat Menpan RB nomor B garing 408 garing M.SM.01.00 garing 2022 yang ditujukan pada Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengenai penataan tenaga honorer, maka Menpan RB menyampaikan beberapa hal. Menurut data yang tercatat dalam aplikasi penataan tenaga honorer non-ASN hingga Maret 2023 secara keseluruhan sebanyak 120 instansi pusat maupun daerah tidak kunjung melakukan finalisasi tahap unggah dokumen SPTJM. Jadi ini berulang-ulang diberikan informasinya, kiranya Bapak Ibu honorer dan kepala instansi masing-masing honorer di mana bekerja gencar dengan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ini untuk dikirim dan diupload sehingga sampai di BKN. Dengan demikian, maka melalui BKN nanti akan mengirimkan data tersebut kepada Menpan RB tentunya. Sehubungan dengan hal tersebut, aplikasi penataan tenaga honorer akan kembali dibuka sebagaimana surat yang telah dilayangkan oleh BKN dan Menpan RB, yang mana dalam isi surat tersebut, aplikasi penataan honorer BKN dalam hal mengupload atau pengunggahan SPTJM akan dibuka dan sudah dibuka mulai tanggal 15 kemarin, tanggal 15 Maret, hingga batas tenggat waktunya nanti berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Bulan ini di tahun ini juga. Nah tentunya ini adalah suatu hal yang wajar kalau pada informasi ini dikatakan bahwa penentuan nasib honorer non-ASN di 120 instansi yang jumlahnya kurang lebih 500-an ribu itu akan ditentukan 1 minggu lagi. Artinya, karena memang batas waktu untuk mengunggah atau mengupload SPTJM ini akan berakhir 31 Maret 2023. Untuk memastikan jumlah pegawai tenaga honorer non-ASN dalam penataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM pada tanggal 31 Maret 2023 nantinya, tidak akan ada perpanjangan waktu lagi. Ingat Bapak Ibu ya, tidak akan ada perpanjangan waktu lagi. Karena memang aplikasi penataan honorer akan dikunci setelah 31 Maret 2023. Apabila instansi tak dapat memenuhi kewajiban tersebut hingga waktu yang telah ditentukan, maka data yang masuk tak bisa dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer non-ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah mengungkapkan tentang adanya 3 opsi, di mana ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya, dan atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Ingat Bapak Ibu, sebagaimana perkembangan informasi terakhir tentang penyelesaian honorer, maka opsi penghapusan itu sudah dibatalkan. Ini langsung disuarakan dan disampaikan oleh Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Demikian dengan Menpan RB, dan seluruh elemen pemerintah sudah menyatakan bahwa tidak akan ada penghapusan. Jadi solusinya tinggal 2 lagi, yaitu pengangkatan seluruhnya atau diangkat berdasarkan skala prioritas menjadi ASN. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan. Imbuh Abdullah Azwar Anas, Menpan RB. Diusahakan tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan. Opsi pertama untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, kekurangannya terdapat pada kualitas. Tidak semua tenaga honorer memiliki kualitas yang mumpuni. Sementara untuk opsi kedua, yakni jika seluruh tenaga honorer dihapuskan, Menteri Anas menjelaskan konsekuensinya adalah terganggunya layanan publik. Dengan demikian, maka penghapusan tidak bakal diterapkan. Karena banyak ASN yang masa pensiunannya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Maka jelas, dengan pernyataan ini tidak bakal ada penghapusan honorer. Untuk opsi ketiga, yang mana tenaga honorer akan diangkat menurut skala prioritas,
Menpan RB Anas memaparkan bahwasanya sedang dirumuskan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan, papar Menpan RB Azwar Anas. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang informasi yang mengatakan bahwa penentuan nasib honorer non-ASN menunggu 1 minggu lagi, ini akan berlaku kepada Bapak Ibu honorer yang jumlahnya kurang lebih 500-an ribu di 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM pada penataan honorer 2022. Dan kesimpulannya, masih diberi kesempatan untuk mengupload atau mengunggah SPTJM hingga batas waktu 31 Maret 2023. Nah, tentunya berdasarkan hal ini, pemerintah masih menunggu finalisasi data dari 120 instansi ini. Dengan sendirinya, maka kegiatan lain dalam hal kemajuan penataan honorer ini, dalam hal memperhatikan nasib honorer untuk diangkat menjadi ASN, tentunya masih menunggu. Tentunya setelah finalisasi data 120 instansi ini, maka pemerintah akan melangkah lebih baik untuk memikirkan kejelasan nasib honorer non-ASN. Demikian informasinya. Semoga hal ini dapat diindahkan oleh Bapak Ibu honorer, terlebih-lebih kepala instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja, khusus untuk 120 instansi ini, supaya menerbitkan SPTJM dan mengirimkan atau mengupload atau mengunggah hingga sampai kepada BKN. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.